Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, puji nama Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah. Terima kasih atas kasih, karunia dan kebaikan Tuhan dalam setiap waktu dan kehidupan kami. Malam hari ini ya Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam tuntunan hikmat kuasa Roh yang kudus melingkupi hati dan pikiran kami, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Allah. Ampuni dosa dan salah kami, berfirmanlah kepada kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nas Almanak GKE, Rabu tanggal 11 November 2020, tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pada pasal yang ke-24 ayat 29 sampai dengan 36. Injil Matius pada pasal yang ke-24 ayat 29 sampai 36. Firman Tuhan tertulis dan akan dibaca demikian bagi kita. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bahagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jika kita telah mengetahui bahwa saat dan waktunya tiba, menjelang zaman akhir, menjelang segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan berakhir, dan ketika kita tahu bahwa apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya 2-3 menit yang akan datang, atau 3 atau 4 hari yang akan datang, atau 1-2 bulan yang akan datang, atau 1 atau 2 tahun yang akan datang, sudah barang tentu kita akan berusaha mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sudah barang tentu kita akan melakukan hal-hal yang seharusnya berusaha untuk kita lakukan sebaik-baiknya dalam sebuah kesiapan kita untuk menjalani setiap waktu-waktu yang ketika waktu yang akan datang itu kita akan tahu saat dan waktunya.
setiap perjalanan kehidupan kita manusia, dalam batasan-batasan waktu yang ada pun tentu memerlukan sebuah persiapan kita sedini mungkin saat ini dan kini, agar waktu-waktu yang akan kita jalani selanjutnya juga tetap berada di dalam koridor atau ruang lingkup hal-hal yang membuat kita menjadi memiliki sebuah perasaan ketenangan, kenyamanan, bahkan kebahagiaan di dalamnya. Beranjak dari konteks nas ini pun kepada kita malam hari ini Jumat, Yesus telah memberikan sebuah gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang dalam kedatangannya sebagai anak manusia yang merujuk kepada Yesus Kristus. Untuk kedatangannya yang kedua kali ini tentu Yesus menggambarkan sebelum peristiwa-peristiwa ini terjadi tentu akan ada hal-hal yang harus diketahui oleh manusia. Ada banyak penolakan, ada banyak tindakan kebencian, kemunafikan, kedurhakaan. Ada banyak ketidaksenangan dan kebencian yang ada dalam sebuah tindakan dan hal yang dilakukan oleh manusia. Tetapi ada banyak juga setiap perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia ketika manusia mampu menyadari seawal mungkin, sedini mungkin, bahwa setiap rotasi atau perputaran waktu dan kehidupan yang ada tidaklah sama. Makanya manusia akan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya ketika saat dan waktunya itu akan tiba dalam kedatangan anak manusia itu. Yesus menggambarkan dalam konteks nas ini kepada kita jemaat bahwa peristiwa alam ditandai dengan sebuah perubahan yang tidak semestinya, yang tidak sewajarnya. Matahari akan menjadi gelap dan bumi dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Mengawali kedatangan anak manusia ini, bumi dan manusia yang ada di dalamnya, apakah siap maupun ketidaksiapan manusia dalam menerima kedatangan anak manusia itu tentu akan menjadi bahagian dalam sebuah perhitungan yang dilakukan oleh Allah. Ketika Yesus Kristus sebagai anak manusia akan menjumpai setiap kehidupan orang-orang yang ada di dalam dunia ini dan menuntut sebuah pertanggungjawaban, bahkan akan memisahkan orang-orang pilihan Allah yang mana telah melakukan setiap tindakan dan perbuatan-perbuatan yang baik pun bagi mereka yang tidak mau melakukan setiap kehendak dan firman Allah. Akan dipisahkan satu dengan yang lain. Disinilah akan terlihat sebuah perbedaan, bahwa yang mana orang-orang pilihan Allah akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah dari keempat penjuru bumi, dari ujung yang satu sampai ke ujung langit yang lain.
Peristiwa yang menandakan hal ini pun tentu menjadi bahagian yang harus kita jemaat Tuhan perhatikan secara sungguh-sungguh. Supaya kita benar-benar mempersiapkan diri kita ini semaksimal mungkin. Agar kita menjadi bahagian orang-orang pilihan Allah yang dikasihi, yang terpilih. Yang duduk serta dalam perjamuan kawin anak domba Allah yang kudus. Yesus mengajarkan dan memperingatkan selalu kepada para murid dalam keempat Injil, konteks Perjanjian Baru maupun bagi kita sebagai jemaat Tuhan saat ini. Bahwa melalui perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya akan melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Sebuah penegasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa setiap perkataan, setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab, setiap pengajaran maupun hal-hal yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus akan terjadi. Dan tidak akan pernah berlalu setiap perkataan Tuhan Yesus sepanjang kehidupan umat manusia. Hal ini adalah merupakan sebuah landasan untuk kita berpijak, untuk kita memaknai setiap proses kehidupan kita ini agar kita mampu menjalaninya dengan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus tentunya. Melalui firman Tuhan kepada kita pada saat malam hari ini Jumat, kedatangan anak manusia untuk yang kedua kalinya. Tidak akan pernah kita manusia satupun yang tahu. Kita sebagai manusia ciptaan Allah yang selalu berpengharapan, tetap berusaha untuk menjalankan setiap waktu-waktu yang masih disediakan oleh Tuhan dalam kesempatan yang ada ini, dengan melakukan berbagai hal-hal yang baik, yang benar, dengan tetap selalu bertekun dan taat, serta percaya bahwa setiap bahagian yang telah kita lakukan, yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup ini, akan menjadi bahagian sukacita dan keselamatan jiwa hidup kita ini. Ketika pada saat dan waktunya Allah di dalam nama Tuhan Yesus akan mengadakan perhitungan dari setiap hidup kita ini sebagai umat-umat pilihan Allah yang dikasihi, untuk mempertanggungjawabkan semua bahagian-bahagian yang kita jalani di dalam hidup kita ini. Ketika hidup ini adalah sebuah kesempatan jemaat, ketika hidup kita ini adalah anugerah Allah, maka tentu kita akan berusaha dan sangat menyadari bahwa apa yang seharusnya kita lakukan, dan apakah kita pernah berusaha mengakumulasi
setiap bahagian demi bahagian tindakan dan perbuatan kita yang baik yang berkenan kepada Allah, atau sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, mana yang lebih dominan untuk selalu kita lakukan dalam kehidupan kita juga? Apa kita mampu mempersiapkan diri kita ketika kedatangan Anak Manusia itu tiba? Dan apakah kita ada dalam lingkaran orang-orang pilihan Allah yang telah dipilih untuk diselamatkan? Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu bagi kami malam hari ini. Terpuji nama-Mu yang kudus. Biarlah kami mempersiapkan hati dan kehidupan kami ya Allah, untuk menjadi bahagian orang-orang yang terpilih dari keempat penjuru bumi dan langit. Biarlah kami selalu kedapatan setia dan melakukan setiap kehendak-Mu ya Allah. So ketika saat dan waktunya tiba, kami pun akan bersama-sama dengan Engkau ya Allah. Terpuji nama-Mu yang kudus. Inilah kehidupan kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu di sini. Kami percaya Tuhan menuntun, menjaga, memelihara kami dalam setiap waktu-waktu yang boleh kami jalani dan tekuni ya Allah. Dalam setiap hal dalam keberlangsungan hidup kami, dalam pekerjaan dan usaha kami ya Bapa, dalam kekuatan dan kesehatan kami, dalam pribadi, rumah tangga, persekutuan, ruang lingkup kerja kami bermasyarakat ya Allah. Kami memohon kuasa tuntunan Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara kami semua jemaat. Lawat jemaat kami ya Tuhan dalam keterbatasan fisik saat ini. Lawat jemaat kami ya Tuhan dalam pergumulan saat ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, yang selalu memberikan kekuatan dan kelegaan dalam setiap pergumulan dan keterbatasan fisik kami jemaat-Mu ya Allah. Kami mohon tuntunan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh kehidupan kami jemaat-Mu di sini. Tingkat usia anak, remaja, dewasa, orang tua kami ya Tuhan, bahkan dalam kesendirian mereka saat ini, lingkup pemeliharaan dan kuasa Tuhan Yesus, kami percaya tetap selalu ada dan mendampingi kehidupan kami seluruh jemaat-Mu di sini. Lanjutan pembangunan gereja Tuhan di jemaat kami ini, berkati ya Tuhan dalam kasih dan penyertaan. Dalam setiap pelayanan kami Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami, seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dan utus, untuk saya sekata, sehati, sepikir dalam menjalankan amanah Tuhan untuk melayani Tuhan dan jemaat dengan kesungguhan hati, dengan ketekunan, dengan ketulusan, dengan sebuah tanggung jawab ya Allah, hanya untuk hormat dan puji bagi kemuliaan nama-Mu, bukan untuk hormat, untuk kepentingan dan penilaian kami secara manusia dengan manusia. Allah Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pelihara dan jaga ya Tuhan seluruh kehidupan kami masyarakat Indonesia saat ini. Berikan kami ya Tuhan ketekunan dan selalu berpengharapan. Kami yakin dan percaya pandemi COVID-19 ini akan mampu kami lewati dalam pemerahan kasih dan kuasa Tuhan di dalamnya. Inilah ya Tuhan harap dan mohon kami malam hari ini kepadamu. Terpuji nama-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama
lamanya. Amin.